Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan di luar sana banyak yang bilang, siapa bilang bekam tidak ada bahayanya? Ada yang bilang malpraktek bekam. Lah ini yang lucu. Jadi orang-orang di luar sana itu menganggap bahwa orang yang bisa bekam itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan di asosiasi. Kan gitu. Menurut dia, yang tidak mengikuti pelatihan di asosiasi itu dikatakan malpraktek karena tidak diakui diskes. Kan gitu. Kita kembali, kita lihat mundur ke belakang sejarah bekam. Bekam itu adalah ilmu Rasulullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya bekam itu adalah medis langit atau penyembuhan makom langit. Jadi karena bekam itu adalah salah satu anjuran Rasulullah dan itu disunnahkan Rasulullah, tentu saja bekam itu tidak ada bahayanya, tidak ada mudorotnya. Itu kalau bahaya itu tergantung dari penterapisnya, bukan dari bekamnya. Dan ingat, bekam itu jangan diukur dengan metode-metode atau teori yang diciptakan oleh manusia. Bekam itu adalah ilmu yang sudah jadi, ilmu yang sudah sempurna, ilmu yang sudah nomor satu, sudah kita tinggal pakai, tidak usah diteliti lagi bekam itu kebaikannya apa, keburukannya. Biar kita tidak keminter, kita itu manusia, masa meneliti ilmunya malaikat yang diberikan kepada Rasulullah. Kita tinggal pakai. Yang penting kita itu ada gurunya. Dan gurunya itu tidak harus belajar di asosiasi, tidak. Karena bekam satu patokannya, yaitu kitab Tibun Nabawi. Dan di dalam kitab Tibun Nabawi bekam itu hanya satu. Bekam itu yang mengeluarkan darah. Karena bekam itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya hijamah. Yang artinya adalah mengeluarkan darah. Ya. Jadi kalau dikoptro mengeluarkan darah itulah hijamah. Itulah bekam. Nah ini yang jarang diketahui itu. Sehingga menjadi rancu ketika banyak orang-orang yang keminter bekam diteliti, ya, bekam diotak-atik, seakan-akan lebih pandai daripada Rasulullah ini. Jadi bekam itu yang penting dipelajari dimanapun, dengan cara apapun, baik tatap muka atau online, itu tidak masalah. Yang penting ada gurunya. Syukur bagi kalau gurunya bersanad, ilmunya juga bersanad, itu akan tembus kepada Rasulullah sehingga bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi bekam itu bukan setakat bisa ngekop, bisa bekam. Lah itu memang yang bahaya kayak gitu, yang gak ada gurunya. Dan guru itu tidak harus diasosiasi. Banyak guru-guru bekam, ya, banyak guru-guru bekam. Jadi bekam itu jangan disamakan dengan metode-metode yang ada di bumi. Bekam itu adalah pengobatan atau penyembuhan metode langit, yaitu dengan cara mengeluarkan penyakitnya yang berada di dalam darah. Lah kalau medis bumi, penelitian yang ada di bumi, dicari dulu penyakitnya, kemudian dibuatkan obat atau dibuatkan vaksin. Ini nggak nyambung. Dengan langit itu nggak nyambung. Istilahnya langit,
Ini manusia hidup sudah diberi hidup dan dibekali cara sehat, yaitu dengan berbekam. Tinggal orang mau melaksanakan atau tidak terserah. Lah kita hidup di bumi yang menggunakan metode penyembuhan bumi, medis bumi, ya monggo. Karena kita hidup di bumi. Walaupun kita hidup di bumi tapi menggunakan penyembuhan dengan metode langit, ya monggo. Itu karena perintah Nabi. Dan Nabi mengatakan ada kesembuhan di dalam bekam dan madu. Itu titik. Ya, bagi umat muslim. Itu harus meyakini itu. Makanya kalau medis langit kemudian dicampur dengan medis bumi akan banyak pelarangan. Karena yang bumi ini tidak paham dengan langit. Diteliti. Akhirnya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi yang melarang itu adalah medis bumi, bukan bekam. Di bekam di sini nggak boleh. Itu medis bumi yang melarang. Ya, di bekam di tempatan lutut sini nggak boleh. Itu penelitian bumi yang melarang. Dalam bekam tidak. Tapi pesan saya, yang penting itu harus ada gurunya. Jangan sampai mempelajari ilmu tanpa ada guru, hanya dari buku, hanya dari Google, hanya dari YouTube. Itu yang berbahaya. Kalau ada yang mengatakan bekam itu malpraktek, mana hadisnya? Rasulullah tidak pernah menyangkut pautkan, tidak pernah menyinggung tentang malpraktek bekam. Andai kata bekam ada malpraktek, mesti Rasulullah keluarkan hadis dan dalil. Jadi untuk semua teman-teman yang mau mempelajari bekam, monggo silahkan, mau belajar di mana saja, monggo silahkan. Yang gratis pun banyak, yang berbayar pun banyak, tinggal pilih. Tapi tolong jangan dikatakan bekam itu malpraktek. Bekam itu ada bahayanya. Ya ada bahayanya kalau yang bekam itu ngawur, kayak gitu. Nah selama ini kan orang itu berpandangan kalau tidak ikut pelatihan itu malpraktek. Ya itu salah. Itu kan ukuran manusia. Ukuran Kanjeng Nabi. Bekam itu yang penting kamu pelajari dengan betul. Ada gurunya, sudah lakukan. Itulah dakwah. Tanpa ada transaksional keuangan, bayar berbayar. Lah kalau bayar berbayar ya itu sudah namanya, yang namanya bayar itu kan bisnis. Dagang itu beda. Kalau dakwah murni mengajarkan pun tanpa uang itu namanya dakwah. Gitu loh. Terus soal gurunya dari mana? Dapat uang kalau mengajar nggak bayar. Ya itu tadi, sudah diberi ilmu. Ya manfaatkan ilmunya. Itu loh. Bukan masalah pelatihannya harus diasosiasi, biar diakui. Yang terpenting itu adalah diakui oleh Nabi, diakui oleh malaikat, bukan diakui oleh manusia. Itu ya. Jadi harus tahu, teman-teman ini harus tahu. Bekam itu apa, medis itu apa. Itu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang masih kebingungan, tanya di sana, carilah guru. Ya, carilah guru. Dan mencari guru itu tidak harus diasosiasi. Di mana saja boleh. Guru bekam itu banyak. Ya, guru bekam itu banyak. Cuman yang dipublikasi itu kan karena biar banyak pengikut, biar banyak yang bayar. Jadi dia itu ngajar ke sini, pindah lagi ngajar ke sana, pindah lagi ngajar ke sana. Jadi dia tidak praktek, sibuk ngajar toh. Padahal bekam itu juga diserukan untuk diamalkan, untuk menolong. Didakwahkan untuk menolong, untuk membantu. Bukan diajarkan untuk dibayar. Itu kalau saya nggak mengatakan orang. Ya, saya nggak mengatakan orang. Tapi saya pesan kepada semuanya, peserta didik semuanya, ya, baik yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, tetap saja semangat, ya.
Tetap saja semangat. Harus yakin bahwa bekam itu adalah ilmu yang sempurna, ilmu yang nomor satu, ilmu dari pemimpin kita. Jangan dicampur-campur dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalkan apalagi kalau TCM. TCM itu singkatan tradisional Chinese Medical. Lah ilmu Nabi sudah sempurna, kenapa harus dicampur-campur? Berarti Anda tidak yakin dengan ilmunya Nabi sehingga mencampurkan. Ibarat Anda minum teh. Oh, teh ini sudah ada gulanya tapi kurang manis, ditambahin lagi sakorit atau apa. Nah itu namanya nggak yakin. Ilmu Nabi itu sudah sempurna, sudah bagus, tinggal pakai, tinggal menggurukan, beres. Ya. Jadi nggak usah ditambah ini, ditambah itu. Kita nanti dikatakan Kanjeng Nabi keminter kamu. Sudah dikasih ilmu yang sempurna, masih kamu tambah-tambahin itu. Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada semua peserta didik Singowande. Jangan sekali-kali menambahin ilmu yang ada di kitab Tibun Nabawi, yaitu ilmu bekam. Tidak ada istilah bekam kering. Ya. Tidak ada istilah TCM, bekam ya bekam yang mengeluarkan darah. Tinggal kita asah otak kita, kepandaian kita, bagaimana caranya menangani pasien yang sekiranya menurut notabene pasien ini sudah tidak bisa ditangani dengan bekam, itu menurut manusia. Tapi Singowande selalu buat, dan alhamdulillah selalu mendapatkan izin Allah kesembuhan. Ya. Jadi untuk teman-teman jangan bingung kalau ada di luar sana mengatakan bekam yang betul itu harus belajar di asosiasi, itu otak koplo. Karena bekam itu bukan milik asosiasi, bekam itu bukan milik golongan, bukan milik manusia. Bekam itu adalah ilmu Nabi yang diturunkan, diwariskan dan tertulis dalam kitab Tibun Nabawi untuk semua umat manusia, khususnya umat muslim. Lah kalau kita sudah menjadi umatnya Rasulullah dan mewarisi ilmu Rasulullah yaitu berupa bekam, kita jangan kurang ajar. Kita nggak usah menambahi ilmunya Rasulullah. Ilmunya sudah bagus, sudah enak, sudah sip, sudah sedap, nggak usah ditambah-tambahin. Nanti salah nambahin, ibarat sate Anda tambahin tembakau, jadi nggak bisa dimakan. Ya, tetap semangat, tatak, yakin dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.